everyone. Welcome to my Eat, Pray, Love journey. Jadi ceritanya saya mendarat di Labuan Bajo di hari Sabtu minggu lalu. Saya berencana buat stay untuk 3 malam 4 hari di suatu hotel yang udah saya pesan jauh-jauh hari. Nggak jauh-jauh hari sih, sekitar seminggu sebelumnya, yang konon katanya punya the best sea view dengan harga yang ekonomis. Gemes kan? Tapi pas dateng, pas saya lihat kamarnya, apa yang terjadi? Voila, emang sih bener kelihatan sea view, kelihatan gunung-gunungnya, tapi ya ketutupan proyek dan pemandangan-pemandangan ini jadinya rada kecewa. Well, that's only the first story actually. Pasti masih banyak yang seru lagi. That's not enough. Karena selain masalah kamar, ternyata AC-nya juga ikutan heboh. Jadi kenapa saya bilang ini kisahnya mirip seperti di film? Karena waktu mbaknya bilang gini, "Bu, maaf, AC-nya gak bermasalah." Saya udah panik. Kenapa mbak, AC-nya gak dingin? Kemudian si mbaknya bilang, dingin sih bu, malah baru direnov. Oh bukan direnov, diperbaiki, diservis. Kemudian masalahnya apa? Gak ada remote-nya. Nah, saya sebagai yang biasanya kalau ada apa-apa ketinggalan selalu ojekin aja deh. Saya bilang, ya kenapa nggak diojekin aja mbak sama teknisinya? Kemudian mbaknya bilang, teknisinya sudah pindah kota bu. Jadi habis ngerjain punya kita, dia pindah ke kota lain dan remote-nya lupa dikasihin ke kita. Saya nggak tahu sekarang teknisinya kemana. Kita harus nunggu dia untuk balik lagi ke Labuan Bajo. Wow, saya sampai amazed, seperti di film banget ceritanya. Selain itu, saya kan sebelum terbang ke my next journey, saya haruslah mengikuti protokol kesehatan dengan mengambil antigen swab test. Jadi kemarin sih ya udah sih, saya udah ngambil antigen swab test dan hasilnya agak lama. Jadi ya I can understand it takes some process. Jadi kurang lebih jam 8.30 hasilnya keluar. Apa itu surprise-nya? Surprise-nya adalah pada saat saya terima hasil antigen swab test saya, at the same time masuk SMS bahwa ternyata pesawat saya ditunda keberangkatannya sampai 24 jam berikutnya, alias nggak terbang besoknya. Saya nggak kebayang dong, sudah hidung dicolok ketika dalam bulan yang sama nggak jadi terbang. That's interesting. Years ago, di tahun-tahun yang dulu, menghadapi hal-hal yang ceritanya kayak di film kayak gini, mungkin saya bakal emosi, saya bakal cari sebab kenapa kok nggak terbang lah ini dan itu. Tapi kemarin sebelum saya terima hasil tes itu, saya sempat kepikir sih, would it be nice if I can stay 1 or 2 days longer di Labuan Bajo untuk bisa jalan-jalan atau mungkin lihat surrounding area. Dan boom, malamnya muncul SMS bahwa pesawat saya ditunda. Ini kok seperti Tuhan dengar permintaan saya ya. Jadi apa yang saya pikirkan pada saat saya melalui semua series of interesting stories selama saya berada di Labuan Bajo ini, saya tiba-tiba tadi terpikir bahwa it's like a yin and yang story. Jadi semua balance. Jadi pada saat saya mendarat di Labuan Bajo,
At that very moment saya sudah berpikir bahwa oh my goodness, this place is very beautiful. Walaupun akhirnya saya mendapatkan apa ya istilahnya, mungkin kalau di Jakarta saya bakal marah-marah kali ya kalau saya dapat situasi yang unfortunate seperti ini. Tapi kemarin tiba-tiba saya ngerasa chill aja sih. Kemudian saya juga berpikir bahwa kadang kita stuck ya dalam suatu situasi yang mana aduh gimana nih, I'm stuck in one location, I cannot do anything, karena it's beyond our control. Karena misalnya pesawat ditunda itu kan istilahnya it's not us yang kontrol, itu the airlines. Bisa dipikir bahwa sebenarnya kalau kita mau marah bisa sih, bahwa it's not our fault. Pemerintah mau nyuruh kita untuk swab PCR H-1, kita sudah patuh, tapi ternyata airline menunda, dan ya mereka juga nggak mau tanggung jawab sih. Karena saya sempat nanya, kalau kayak gini tanggung jawabnya gimana dong, saya sudah PCR tapi kenapa kok tidak ada apa ya tega-teganya gitu, H-1 nggak H-1 malamnya ditunda. Ya yang namanya customer service cuma bilang ya kalau itu tidak berkenan dipersilakan refund uangnya, enteng gitu aja. Tapi ya as a person saya belajar untuk to choose our battle. Kita harus pilih peperangan yang mau kita lakukan, apa yang mau kita istilahnya mau kita belain lah. Karena kalau misalnya nih kita mau tetap fokus kepada permasalahannya, lama-lama kepikir gak akan ada jalan keluarnya kayak gitu. Jadinya kemarin saya akhirnya berpikir oke, pilihan seperti apa yang akan saya ambil. Pertama, cari another flight. Kedua, stay another night, dan memang terpaksa harus antigen lagi. Setelah dihitung-hitung secara financial memang lebih murah saya stay another night dan terpaksa harus colok lagi. Ya udah, saya stay another night. Saya pilih di hotel yang sama supaya nggak ribet, dan saya mengambil PCR swab testnya antigen sebelum saya berangkat. Jadi saya make sure bahwa pesawatnya benar-benar berangkat, baru saya ngambil tes antigen itu. Problem solved. Everybody's happy. No, I'm happy. I don't care about the airline. So I just enjoy the scenery. Pada saat stuck, yang perlu kita lakukan adalah accept supaya kita bisa melihat segalanya dengan lebih clear. So just enjoy and follow my journey. Subscribe ya. Bye.